Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tepat ya, pukul 7. Nggak telat, nggak kecepatan. Irma Cinot-not. Hebat banget sih, udah pada buka puasa ya semuanya. Mama Ayah juga udah ada. Oke deh, aku tercinta satu-satunya yang masih menemani saya di kehidupan ini, Soraya Jardin Haq. Aduh, surat cintanya papa ke mama. Aduh, iya bajunya mama itu. Allah, hebat ya kamu nyimpennya yang masih bagus. Masih bagus Iya. dong. Bajunya mama yang ini yang pink itu dipakai sama Cher waktu wisuda. Iya. Wah, Ini harus dikeluarin sedikit iya yang ada kaitan dengan topik kita di IG, dipasang foto ber-6. betul. Anak-anaknya mama papa dengan pasangannya. Betul. Gitu ya. Mana Betul. anambulnya? Anambulnya lagi buka puasa, jangan ganggu. Kenzo nguping. Kenzo lagi nguping ilmunya mama Ayah yang Wah, itu. Kenzo, lucu banget Kenzo. Dia punya kalung baru. Gaya ya, ada namanya. Nggak ada namanya. Nggak ada. Soalnya kan dia kecil ya. Kalau ada nama jadi nanti nunduk terus gitu. Ya udah. Nah, oke. Ya. Aku akan buka ya. Jadi untuk semuanya, Assalamualaikum, selamat berbuka puasa. Dan pasti udah selesai dong melaksanakan sholat ibadah maghribnya. Ayo kumpul, kita belajar ya untuk membedah tafsir isi Al-Quran yang berkaitan dengan keluarga. Kenapa kami mengangkat soal ini? Karena ada kerisauan. Banyak sekali contoh-contoh di sosial media yang ya kayaknya kok gampang ya. Terus kemarin kami tuh bertiga duduk sama sepupu kami, Patrick gitu. Nah, Pat bilang begini, heran ya, sekarang tuh mah gampang banget orang bilang pisah-pisah begitu loh. Nah, jadi akhirnya kami langsung, ya sudahlah keluarga ya, karena seperti yang ditulis, ini kan kita bagaimana ternyata ada tugas loh. Kita ketemu sama yang ini nih sekarang yang jadi pasangan kita, itu pasti ada maksudnya begitu. Nah, itu pembukanya Mama Ayah. Silakan Mama Ayah. Oke. Kita mulai yang namanya keluarga. Keluarga yang kita kenal itu sebagai sebuah amanah titipan yang harus dijaga dengan tanggung jawab. Karena orang tua membesarkan anak bukan hanya kasih makan fisik, tetapi juga menanamkan akidah. Akidah itu semacam nilai-nilai atau norma-norma yang harus berada kokoh gitu ya, tertanam di dalam hati. Dan yang terpenting adalah akhlak. Sesuai dengan tadi pembukaannya Syahnas. Akhlak itu apa? Perbuatan. Perbuatannya yang seperti apa hubungannya dalam keluarga? Seperti yang dikasih tahu bahwa children see, children do. Anak itu adalah sosok yang paling mudah untuk meniru. Jadi kalau orang tuanya tidak bertanggung jawab dalam hal yang tadi, dengan mudah anaknya akan meniru hal-hal yang kurang lebih sama. Begitu. Betul. Kalau dalam perspektif Islam dikatakan bahwa esensinya bukan hanya hubungan darah, tetapi di sini lebih kepada ikatan iman, tanggung jawab, dan pendidikan nilai. Jadi artinya kalau dilihat dari pengertian definisi keluarga dan juga perspektif Islam tidak beda jauh gitu ya. Malah kemarin sempat kita bicara soal iman. Iman bukan hanya yang terucap dengan ritual, tapi lebih kepada iman itu sesuatu yang menyentuh hati, yang memiliki hati yang dekat dengan Allah atau yang penciptanya begitu. Nah, di sini hubungannya terkait dengan bagaimana pembelajaran antara orang tua dengan anak.
Kemudian kalau kita lihat juga ternyata kalau begitu arti yang secara mudahnya apa sih? Keluarga adalah sekolah pertama atau keluarga adalah madrasah pertama, begitu ya. Kemudian kalau dilihat kembali ternyata zaman now seperti tadi yang diungkapkan, menjadi persoalan besar adalah sekarang hilangnya empati. Dari semua persoalan yang tadi Nas sudah katakan, yang paling berat kita harus mendorong generasi muda, anak-anak yang lahir di generasi A, itu adalah mereka kehilangan empati. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan ini yang menjadi pembelajaran utama. Tadi pas lagi buka, saya megang nih surat cinta Bapak Ibuku. Maaf. Kok Ada sakit? kaitan dengan surat Ali Imran. Kok sakit? Enggak. Oh. Kebanyakan makan ini. Kolak. Ini. Ya. Yang menarik begini. Ada beberapa pembelajaran. Ada keluarga Imran. Kalau di Quran ya. Yang mengajarkan esensi berkeluarga. Ada keluarga Ibrahim. Itu diminta contohnya. Dan yang terkenal adalah nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Cantik-cantik deh ayatnya begitu ya. Kita mulai dari keluarga Imran. Nah silakan baca tapi terjemahannya saja. Iya. Itu ayat 33 sampai ayat 35. Mama Ayah, Ali Imran tuh surat ke... 3. Oke. Tunggu. Ayat 33 sampai 35. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran atas seluruh alam manusia pada zamannya masing-masing. Ada 4. Ada 4 keluarga yang menjadi rujukan. Imran. Iya. Ada 4. Betul. Jadi fokusnya di 4 itu, jangan kemana-mana nabinya begitu ya. Betul. Lanjut. Mereka adalah satu keturunan, sebagian adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu apa yang ada di dalam kandunganku murni untukmu, berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka terimalah nazar itu dariku, sesungguhnya engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Jadi kalau dari surat Imran ayat ke-35 ini memberikan satu gambaran bahwa orang tua yang soleh atau orang tua yang memang berniat mendapatkan keturunan yang baik adalah mereka sudah mendoakan sebelum mereka mungkin berhubungan badan. Atau sebelum mereka atau si ibu mengandung anaknya. Karena orang tua yang soleh itu dicontohkan oleh keluarga Imran mendoakan anak sejak sebelum lahir. Jadi karena anak itu amanah, anak itu titipan, jadi memang pendidikan anak dimulai dari sejak kandungan. Betul. Bahkan sebelum dia jadi zigot. Sepakat. Begitu, melalui doa dan niat. Kadang-kadang sempat berpikir nggak sih Nas? Kita kan sering ya kalau lagi seminar atau kita lagi ketemu siapapun, pasti Nas juga sering lah mendapatkan pertanyaan yang sama. Kok bisa punya suami semuanya musisi? Kok bisa bersaudara semua punya pendidikan yang baik? Kok bisa anak-anaknya yang semua bla 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 begitu, pujian-pujian ya yang diterima. Ternyata setelah baca nih si Imran di keluarga Imran ini udah lama ayat tandain surat cinta yang ada di mama papa. Oh. Makanya ini aku bawa nih. Dan ini udah ayat tandain nih. Udah lama nih ditandain, udah setahun lebih. Wow, kamu baru buka malam ini. Buka. Marisa Syahnas, Marisa Grace Hak, oh dia masih hidup.
Syahnas Natasha sudah kukopikan ini semua. Pasti Ibu Ica tuh kalau misalnya denger kamu ngomong begitu langsung begini, apa sih Ai? Maksudnya apa sih? Biasa aja deh gitu ya. Biasa aja dong, apa sih Ai? Aduh kangen. Apa Ada aja? di 3 gitu ya Nas ya. Nih, di tulisannya. Jadi pada suatu malam, ini cerita ibuku sedikit ya, di spill sedikit aja. Jadi pada malam itu, ibuku itu sudah sendiri. Dia tinggal di Surabaya. Dia bersama dengan tante dan sepupu-sepupu lainnya. Kemudian dia tulis surat sama pacarnya, yaitu bapak saya sama bapaknya Nas gitu. Jadi dia ngomongnya begini, karena dia bercita-cita sekali ingin menjadi pianis, si Mama Mika ini, terus dia punya nazar sama bapak saya yang namanya Alan, bapaknya Nas juga. Alan, jika kita besok jadi terus bersama dan menjadi satu untuk selama-lamanya sampai membangun suatu rumah tangga yang bahagia dan dianugerahi anak, bolehkah anak itu kudidik dan kumasukkan jiwa musik dari komponis-komponis itu, Alan? Biarlah aku mungkin tidak dapat termasyur lagi dalam dunia musik karena jiwa musikku tertekan. Tapi asalkan anak-anakku besok dapat menggantikanku dan menunjukkan pada dunia luar bahwa anak dari Tuan Alan Huck akan menjadi orang yang ternama dalam musik atau sekolahnya. Selain itu, aku ingin anak-anakku kelak dapat meneruskan sekolahnya pada tingkat yang tertinggi. Kalau anak kita laki-laki, dia akan main viol. Tapi kalau perempuan, akan main piano. Setujukah, Ellen? Saya lewati. Believe me that I'll be your dearest wife, Ellen, the mother of your own children. Ditulis tanggal 9 September 1961. Mereka menikah 25 Desember pas hari Natal. Dan ini ada. Ini yang membuat kenapa aku S3, salah satu alasannya. Mau memenuhi keinginan orang tua yang tertulis sebelum mereka menikah. Dan dijabah. Kok bisa dijabah? Mereka punya niat yang benar mau menikah. Terus Ali Imran menjelaskan barusan tadi yang Nas baca. Dan saya mengatakan fix. Ini jawabannya kalau ada yang mau nanya. Mungkin ya, karena ibu bapak kami sudah tidak ada. Mereka mempunyai niat janji yang begitu besar di dalam hatinya untuk bisa mempunyai anak seperti apa yang sudah dinazarkan itu. Entah nazarnya apa, mereka tidak pernah menceritakan karena surat cinta ini ada di tangan saya itu setelah papa meninggal. Bahkan enggak, sebelum papa meninggal, setelah mama meninggal. Kemudian sini fotokopi surat-surat cinta mereka. Karena pada zaman dahulu tahun-tahun 61 menikah berbeda budaya itu menjadi sebuah problema. Sehingga mereka bertulis-tulis surat bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Indonesia campur jadi satu. Tapi ini selalu ada di sebelah tempat tidurku. Jadi balik lagi ke Ali Imran. Bahwa nazar. Apa yang dinazarkan? Siapa sih keluarga Imran? Oh, keluarga Imran itu adalah bapaknya Maryam. Maryam itu adalah Maria. Maria itu siapa? Ibunya Nabi Isa. Seandainya anakku laki-laki, ada tuh bahasa gitu. Yang keluar perempuan. Tuh persis. Bahasanya mama kalau anak laki-laki main viol, anak perempuan main piano. Lah, ini main piano. Situ main piano. Kakak kita main piano. Kalau lu keluarnya bukan Syahnas tapi namanya Andre Agassi Huck. Dia pasti main gitu kan.
Maksudnya ini kejadian di keluarga kita loh, Nas. Dan ini tidak pernah kita bicarakan. Di 2S ini kita baru bicarakan. Bahkan sama Ica pun tidak sempat untuk bicara ini. Nggak fokus ke sini maksudnya kalau kita bicara. Nangis deh. Kenapa gue yang malu? Aduh. Jadi begitu. Aku jadi ngerasa bersalah nih, gue nggak S3. Sian mama. Enggak. Masih ada waktu, Nas. Jadi begini, setelah mendengarkan si keluarga Imron, jadi kalau balik ke Al-Quran itu adalah menjaga kesucian. Apa sih yang menjaga kesucian? Mungkin janji ya. Mungkin iya, mungkin itu juga yang membuat Ibu Ica juga sekolah segokil itu sih, gitu loh. Aku yakin bahwa sesudah kamu fotokopi, sesudah mama meninggal, kemudian papa memberikan surat-surat cinta mereka, kemudian dikasih supaya diduplikasi, begitu ya. Kemudian kan kamu ngasih ke Ibu Ica, kamu ngasih ke aku, pasti Ibu juga baca lah, Ibu Ica juga baca. Tuh sampai tuh di titik itu, cuman memang Ibu Ica tidak punya kesempatan kali ya diskusi sama adik-adiknya untuk urusan itu. Tapi aku ingat ceritanya Kiki, kan ada waktu Ibu Ica sama si Cikita, Kiki, itu umroh berduaan kan. Kemudian di depan Ka'bah sambil nunggu sholat subuh, Kiki cerita, kenapa sekolah sampai begitu? Yang diomongin tuh Mama, Eyang Ti. Dan sebelum Ibu Ica meninggal kan juga yang Mama Ayah tahu kan, WA-nya kan untuk urusan itu. Ternyata ya itu. Tapi itu anehnya tidak ada perjanjian di antara kita. Kita kan nggak pernah janjian mau jadi apa, bagaimana. Ya bentuknya akhirnya begini-begini kan. Mirip-mirip tapi beda karakter tiga-tiganya. Itu secara logika sebab akibat ya bisa dijawab gitu. Oh, ternyata mereka punya janji suci. Janji suci adalah pernikahan. Karena menjaga kesucian keluarga Imron itu dikenalnya melalui doa dan niat. Jadi gue ngerti, tahu nggak? Kenapa aku kalau sekolah gampang? Bukan karena gue pintar, karena doanya Mama. Dan aku juga bukan orang yang suka sekolah kayak kalian kan. Ibu Ica, ya Allah. Dia udah jadi asisten profesor kan, asok prof. Mama Ayah doktor. Gue mah cuman S1 gitu ya. Walaupun S1-nya kan jaket kuning. Oh iya. Lu mah juara. Teknik lagi ya. Teknik betul. Lagi, beda. Nah, tapi maksudnya emang bukan itu. Nas tuh seneng orang yang ngebantuin orang, ngerti nggak? Ngebantuin gitu loh. Bukan buat Nas kan gitu ya. Tapi setiap aku pergi sekolah, setiap aku melaksanakan sebuah tugas apapun di lembaga pendidikan apapun lah gitu. Bahkan waktu sertifikasi di FKUI kemarin gitu untuk dapat sertifikat lansia kan, ngurusin lansia, itu set gampang. Terus aku mikir, ini teh emang otak gua yang encer apa tuyul nih, gue bilang gitu. Apa ayah tuyul yang bantuin gua gitu kan ya. Adan. Ternyata malam ini pas Mama Ayah baca, ya doanya Mama. Pokoknya si Nas mau apa juga dimudahin gitu loh. Iya. Kan anak kesayangannya Mama.
Apapun yang Nas mau dikasih. Nas tendang-tendang pintu, hack pintu besi, biarin aja. Nas teriak-teriak, biarin aja adiknya. Pokoknya adiknya. Kakak nomor 2 nelongso. Mama. Aduh, Mama. Hari ini ayah pakai baju Mama. Ayah bacain surat cintanya Mama, dibocorin, di-spill tipis-tipis. Aduh. Kadang-kadang ya, membaca energi orang tua itu membuat degup jantungku itu kayak adrenalinnya terus ada gitu loh, Nas. Memperjuangkan sesuatu yang mereka belum selesai atau mimpi-mimpi besar yang mereka tulis tapi belum sempurna. Betul. Hatiku tuh tergerak terus untuk bisa menjadikan itu sebuah kenyataan yang menjadi kepuasan buat Suraya Jasmine Haq ini sebagai anak-anak mereka, begitu loh. Betul. Putri Jasmine. Betul. Dan pada akhirnya kan Mama Ayu juga tahu aku kan suka ngajar di perusahaan-perusahaan ya, ngebantuin Erwin Parengkuan di talking gitu kan ya. Nah, salah satunya kan Pertamina. Kita mungkin buat teman-teman di sini belum ada semuanya yang tahu. Jadi ayah kami itu kerja di perusahaan Pertamina tuh 34 tahun gitu. 37. 37 tahun dari awal sampai pensiun gitu. Disekolahin di 2 tempat di Leeds, Inggris, sama di Pittsburgh University di Amerika. Itu juga dari Pertamina untuk bisa ada di makom yang lebih tinggi, kurang lebih begitu. Nah, jadi ketika aku tuh ada kepuasan gitu loh, bisa bikin orang-orang Pertamina, para inovator ketika mesti melakukan presentasi, kan aku ajarin gini ngomongnya, gini ngomongnya, terus mereka dapat emas gitu ya. Bisa unggul dibandingkan oil company atau perusahaan tambang lainnya, terus aku ada kebanggaan. Karena aku suka laporan kan sama Mama Ayah, kan dulu kan sampai aku bilang nangis, aku bilang gitu. I did it for you, Pak. I did it for you. Gitu loh, selalu begitu, Nas. Hari ini kita sedikit bernostalgia. Lanjut ya? Lanjut. Oke. Kemudian selanjutnya kita dikasih tahu bahwa kalau kita disuruh melihat ada 4 sosok, kita masuk ke keluarga Ibrahim selanjutnya. Oke. Kalau Ibrahim itu kita kenal sebagai Bapak Imam Taqwa. Jadi Bapak dari semua nabi-nabi yang mengeluarkan pedoman-pedoman beragama melalui kitab-kitab mereka. Betul. Satu kitab sampai akhirnya menjadi sempurna, disempurnakan oleh Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak sempurna. Disempurnakan dari mulai Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Begitu ya. Nah, di situ keluarga Ibrahim ini adalah salah satu yang paling menonjol ketaatannya dan nabi yang paling patuh. Nggak pernah ngomong menolak, patuh disuruh sembelih. Misalnya Ismail, ngikut pokoknya patuh, nggak pernah komentar. Begitu ya, tauhid makanya terkenal. Dalam membangun Ka'bah pun, dalam membersihkan Ka'bah pun, itu dilakukan bersama Ismail. Gambaran yang kita bisa ambil secara cepat adalah hubungan bapak dan anak. Bagaimana seorang bapak mengajarkan anaknya akidah yang tadi. Nilai-nilai yang tertanam kokoh yang ada di dalam hatinya. Karena tempat yang paling suci itu kan hati sebetulnya. Ya. Kalau timbul sebuah pertanyaan, tempat apa yang paling suci di dunia ini? Hati. Orang kan bilang masjid, gereja, atau misalnya vihara atau apa. Bukan. Tempat yang paling tempat yang paling bersih adalah hati. Karena itu tempatnya Tuhan yang menciptakan berbicara kepada makhluk yang namanya manusia melalui akal budi. Makanya di sini dikasih tahu contoh atau proyek percontohan. Tapi tidak selesai sampai di situ. Allah pun memilih Luqman untuk menjadi sebuah standar bagaimana menasehati anak-anaknya.
Ya. Luqman itu dikenal dengan hikmahnya, kebijaksanaannya, bagaimana dia bisa mengajarkan adab-adab terhadap anak-anaknya yang tertanam kuat, adab sosial, akhlaknya, ibadahnya, seperti itu. Bahkan kalau Nas mau baca boleh di Ya, surat 31 ayat 12 sampai 19. Tapi baca terjemahannya aja supaya kita bisa mudah mengerti. Di surat 31 ayat 13 itu tentang jangan mempersekutu. Luqman kan? Betul. Luqman Surat 31 31 sampai 12 sampai 19. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Bersyukur itu kan bentuk daripada ketika dia menerima sebuah pengalaman, sebuah kalau bersyukur itu kan kita menerima sebuah rezeki dalam bentuk yang kemarin kita katakan, entah itu rezeki ilmu, rezeki kemudahan, rezeki segala macam, dia bersyukur. Tapi kecenderungan manusia kan kalau bersyukur kalau mendapatkan sesuatu yang sifatnya materi yang kemarin. Betul. Tetapi yang dimaksudkan di sini bersyukur adalah dia melakukan sebuah kebaikan terhadap keyakinan yang ada di dalam hatinya. Begitu. Ayat 14. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya sampai 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Banyak ya kondisi sekarang anak yang selalu menyalahkan orang tuanya. Ketika dewasa, kecewa dengan kondisi orang tuanya, kecewa dengan pekerjaan orang tuanya, malu terhadap pekerjaan orang tuanya, bahkan kalau bisa menghilangkan nama orang tuanya di dalam namanya. Banyak itu. Tapi kalau kita mendengarkan ayat ini bercerita bahwa salah satu mata rantai yang langsung adalah kita sebagai anak, ibu bapak kita perantara untuk menuju kepada Tuhan yang menciptakan. Jadi kalau kita tidak berbuat baik kepada ibu dan bapak kita, walaupun ibu bapaknya tidak sesuai harapan, tidak cocok cara pandangnya, mungkin akidahnya berbeda, tetapi untuk selanjutnya di ayat 15, Nas, nggak usah dibacakan, ayat cuma kasih poin besarnya. Iya. Dia tetap melakukan hubungan baik di ayat 15-nya itu. Jadi walaupun dipaksa untuk sesuatu yang tidak bagus, anak boleh menolak, tapi dengan cara yang baik. Itu yang kita kehilangan hari ini. Selanjutnya lagi di ayat 16 dikatakan, apapun perbuatan seberat biji sawi, itu akan dilihat. Perbuatan kita, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang menyakiti hati orang tua. Jadi betul tuh kalau ada misalnya cerita, kamu mau ketemu sama Tuhan, ibu bapak kamu aja nggak kamu hormati walaupun mereka berbeda, mau ketemu sama Tuhan, ngomong kosong. Oh betul itu. Karena apa yang ada di dalam tubuh kita, ada mitokondrianya ibu yang nempel di dalam sel kita. Walaupun dia sudah meninggal, tetap ada selnya. Makanya kalau misalnya ngebohong sama ibunya, berbuat jelek, kondisi nggak enak, ibu tuh punya sign, punya tanda. Karena apa? Mitokondria itu nempel. Jadi kalau misalnya ketemu orang tua yang tidak sesuai, atau yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu menjadi persoalan kita untuk belajar memahami dengan kesabaran menghadapinya. Tapi sabar itu kan relatif, nanti tinggal tergantung case-nya. Nah, di sini dikasih tahu bahwa kalau kita sok tahu, kita sombong, kita angkuh, itu sebetulnya sesuatu yang dilarang atau
akan membuat kita menjadi manusia yang tidak mau belajar. Ada pintu sombong, ada pintu angkuh, baik terhadap orang tuanya mau terhadap orang lain. Itu pintu yang tidak akan bisa dimasuki oleh kebaikan-kebaikan, bahkan masuk ke wilayahnya Tuhan pun tidak bisa. Dan di ayat 19-nya dikasih tahu, orang tua sebagai pemberi nafkah, tetapi dia juga adalah orang tua yang memberikan kehidupan. Jadi sederhanakanlah jalanmu, lunakanlah suaramu. Jangan suaranya meninggi seperti suara keledai. Jadi betul tuh. Untuk yang itu, ayah belajar dari Eki. Anak tunggal, ibunya tunggal, eyangnya tunggal. Tapi selama menikah, selama hidup dengan Mama Nani, nggak pernah tuh suaranya meninggi. Walaupun ibunya ngomong macam-macam, dia itu kalau sama ibunya luar biasa. Sama istrinya masih kan, suka gitu kan, gitu. Ya kan? Ada tuh gitu-gitunya. Cewek. Tapi kalau sama ibunya, enggak tuh nah sama sekali. Enggak pernah ketemu sekali. Saya bilang, kamu emang anak yang berbakti kepada orang tua. Kita aja masih kan, arguing gitu. Masih keras sama mama papa. Tapi ini sama sekali tidak. Dan itu adalah contoh yang anak-anakku 3 melihat itu. Karena masih dikasih kesempatan, cucu-cucuku melihat dalam kondisi mereka sudah cukup besar. Kalau anak-anakku ngelihat papa, BB yang paling kecil nomor 3 hanya sampai 1,5 tahun. Jadi masih samar-samar. Tetapi Valerie sama Nadia mengenal sosok papa, walaupun tidak sepenuhnya. Apalagi Nas, nggak kenal kakek neneknya. Yatim piatu waktu nikah. Yatim piatu begitu. Jadi sebetulnya prinsip dasar yang mau disampaikan dari semua ini adalah kita itu mengajarkan untuk mengenal Tuhan yang ada di dalam diri kita. Tauhid. Jangan pernah cheating, berselingkuh sama perasaan. Itu kan juga disebutkan di keluarga Ibrahim. Taat. Taatnya apa? Nanti kita ada episode yang bicara tentang menjalankan perintah dan kewajiban. Kan nanti ada tuh, udah ada di dalam judul. Terus di dalamnya juga esensi yang harus ditanamkan adalah kasih sayang. Pendidikan akhlak itu penting, saling hormat, dan kalau ada persoalan musyawarah. Kalau lagi ngomong prinsip dasar ini ya, kok kayaknya pengen deh tinggal di Jepang. Betul. Di Jepang tuh kayaknya nilai-nilai akhlak peradaban itu tuh hidup. Anak-anak. Tahu nggak Mama Ayah, waktu aku nengok ke sana ya, gitu. Walaupun nggak pernah sekolah di Jepang, tapi kalau misalnya traveling, nongkrong sebentar di sana, itu tuh ngelihatnya tuh mereka tuh sangat Islam loh. Orang-orang Jepang cuman kurang syahadat aja. Yang lainnya itu betul-betul Islam banget, kebersihannya, ketertibannya, menghormati orangnya, ke orang tua, memberdayakan yang sudah lansia, pensiun, masih tetap berkarya, segalanya, kerja kerasnya, jangan ngemis, apa semuanya. Islam banget, cuman kurang syahadat aja mereka. Betul. Tapi kalau kita balik hari kemarin, tanpa harus melakukan syahadat, mereka sudah berpraktek, berperilaku, berakhlak sebagai seorang Islami. Betul. Bus, jalan dicuci dulu, nggak ada tuh perintah. Pokoknya kalau mau menjalankan tugas aktivitas kemanusiaan dengan pekerjaannya, harus bersih, semuanya di-provide dengan rapi, memanusiakan manusianya sangat bagus. Orang mau nyebrang jalanan, dia membungkuk. Aduh, budayanya tuh cantik banget. Betul. Makanya kalau misalnya memang peradaban itu hidup di Indonesia, di generasi yang sekarang seperti yang kemarin ngobrol sama Patrick, sepupu kita, nggak usah kayak begitu. Jauh bener deh Nas, kayaknya masih belum sampai ke sana. Tetapi hal yang paling mendasar deh, kalau ibu bapaknya nggak cocok sama kita, semua beda prinsip apa semua beda, tapi Quran melarang kita untuk berkata
Ada tuh surat Al-Isra ayat 23. Al-Isra itu 17. Betapa Islam memuliakan ayah dan ibu. Karena ya tadi itu, kalau misalnya ayah ibu kita menikah, kemudian mereka janjinya suci, apa yang keluar dari niatan atau hatinya, itulah jadinya kita, kayaknya begitu. Habisnya dari surat cintanya si papa mama ini, terus bisa nyambung ke si Ali Imran ayat 35, nazar. Saya kepengen nanti kalau kita punya anak ya sayang, kita maunya yang kayak begini, gitu kan? Awal-awal menikah. Jadi dalam proses ketika kita sudah di luar kandungan, sudah menjadi manusia mandiri, ada tapi peraturannya. Jangan pernah sekali-sekali berkata ah kepada ayah ibumu. Dan di sini yang harus kita highlight adalah persoalan kebanggaan memiliki anak-anak, memiliki pasangan hidup yang dianggap sebagai harta dunia. Kita masuk ke wilayah itu sekarang. Ada di surat At-Takabun, surat 64 ayat 14 sampai 16. 64. Ayah bacakan saja. Iya. Berhati-hatilah terhadap istri atau suami dan anak-anakmu, karena mereka adalah sarana ujian. Betul. Terus dia ulang lagi nih di surat Al-Anfal, surat 8 ayat 28. Dia mengatakan bahwa anak-anak dan harta adalah cobaan. Udah sarana ujian, jadi cobaan. Terus di highlight lagi nih di surat Saba 34 ayat 35. Kesombongan manusia terhadap harta dan anak-anak mereka. Terus di ayat 37-nya dengan surat Saba yang sama. Bukan harta dan anak-anakmu untuk mendekatkan kepada Allah. Salah kalau lu bangga sama anak-anak lu. Iya. Tetapi doanya, pokoknya kalau saya meninggal biarkan anak-anak saya berdoa. Enggak. Bukan harta dan anak-anakmu untuk mendekatkan kepada Allah. Terus kalau orang, kan kita suka menerima gambaran terkait dengan keluarga ya. Ada ibu bapaknya baik, tapi anaknya brengsek-brengsek gitu kan? Iya, betul. Ada yang orang tuanya brengsek-brengsek, konyol-konyol, tapi toto keluar satu. Slek. Betul. Anomali. Suka begitu tuh permainannya. Tidak ada patron yang sama kayak bikin kue, cetakannya sama semua. Iya. Ibu bapaknya beriman, pokoknya wah rajin ke rumah ibadah, rajin bersedekah. Anak-anaknya salon. Betul. Itu gimana jawabnya? Tapi ada orang tua yang dia tidak terlalu membenarkan apa yang mereka lakukan atau mereka tidak memamerkan segala sesuatu. Tapi mereka bisa mendapatkan anak-anak dengan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Macam-macam. Wajah-wajahnya tuh warna-warni. Tapi kalau boleh diambil kesimpulan sementara bahwa bukan harta dan anak-anakmu untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau gitu, fokus sama diri kamu sebagai ibu. Kalau kita dikasih keturunan lewat tubuh kita. Ini cantik banget di surat Saba. Surat 34 ayat 35. Iya. Itu dan sebabnya 37. masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri. Ketika tangan dan kaki nggak bisa bicara, lu nggak boleh on behalf anak lu dan segala macam. Ya lu gitu kan. Betul. Iya. Bahkan ditegaskan lagi di surat Al-Munafikun. Surat 63 ayat 9. Yang akan melalaikan kita untuk ketemu Allah itu anak dan harta. Lah gimana sih? Sementara cara berpikir di dunianya terbalik-balik kita. Kita anggap dengan kita mendidik anak dengan baik, kita sekolahin, sekolah yang benar apa segala macam, mereka jadi orang.
dianggap udah impas tugas kita. Ternyata enggak. Ya. Dan dipastikan kembali, afirmasi pasti di Al-Mujadilah, surat 58 ayat 17. Harta dan anak tidak berguna untuk menolong. Mau anaknya anak baik, mau anaknya tidak terlalu baik, mau anaknya juga anak-anak yang begitu aja, ternyata tidak berguna untuk menolong. Karena tidak dapat menolak azab. Itu di surat Ali Imran ayat 16. Itu satu kesatuan tuh. Jangan pernah berkata, betapa Islam memuliakan ibu dan bapak kalian, bapakmu. Berhati-hati tapi ya sama istri, sama suamimu, sama anak-anakmu. Karena itu merupakan sarana ujian. Karena anak-anak dan harta adalah cobaan. Tapi kecenderungan manusia terjebak dalam kesombongan. Punya anak berapa, punya harta berapa, Sekolahnya di mana? sekolahnya di mana. Dan dipastikan kembali di Saba. Bukan harta sama anak untuk mendekatkan kamu kepada Allah. Karena mereka akan melalaikan kamu untuk mendekat kepadaku. Siapa mereka? Anak sama harta. Karena mereka tidak berguna untuk menolong kamu. Dan tidak dapat menolak azab. Yang bagus, ada surat 66 ayat 6. Gampang deh ngafalinnya. At-Tahrim. Coba Nas baca. 66 ayat 6. At-Tahrim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi tanggung jawab orang tua, kalau lihat dari statementnya si 66 ayat 6 ini, tanggung jawab orang tua itu adalah mendidik. Bukannya cuma dengan kasih makan fisik. Yang tadi di awal gitu. Yang di awal secara perspektif Islamnya. Mendidik. Dan menjadi pendidik itu artinya seperti seorang pendidik. Memperhatikan. Melihat secara terus. Bagaimana perkembangannya. Bukan hanya fisik, tapi spiritualnya. Iya. Jadi spiritual itu ya, Nas, kalau dilihat ternyata memang sesuatu kondisi yang akhirnya bisa menyelamatkan kita sebagai manusia. Itu menurut perspektifku. Iya. Kalau spiritualnya sehat, spiritualnya hidup, Iya. dia akan mengabsorb, akan menyerap apapun yang terjadi dalam kehidupannya semakin kacau ke depannya ini, dia tidak menjadi manusia yang ikut kacau. Spiritualnya. Apa bedanya spiritual sama ritual? Kalau spiritual itu memang itu sudah dibawa dari kita sejak kita lahir. Spiritnya, seperti yang di awal disebutkan. Kita makhluk spiritual yang belajar menjadi manusia dari mulai di dalam kandungan sampai sekarang ini. Nah, kalau spiritualnya tidak dihidupkan oleh orang tua, dan itu akan menjadi persoalan-persoalan yang semakin menumpuk ke depannya. Betul. Itu menurut perspektifku. Menurut Nas gimana? Menurut aku adalah memang tadi kan Mama Ayah udah bilang children do ya. Nah, kalau kita nasehatin anak 10 dikerjain 1, kita udah sujud syukur. Udah sujud, betul. Tetapi anak bisa jadi dia gagal ngikutin nasihat kita. Tapi anak gak mungkin gagal nyontek kelakuan kita. Itu sebabnya untuk urusan spiritual yang tadi Mama Ayah sampaikan, kita juga mesti kasih contekan-contekan yang bagus. Sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakinin sebagai orang tua. Karena dalam ilmu parenting gak ada ilmu parenting terbaik keluarga siapa itu nggak ada. Karena nggak ada keluarga yang nggak punya masalah itu nggak ada, begitulah. Nah, yang ada adalah bagaimana mereka memecahkan masalah tapi tetap bersama.
Jadi seperti yang Nas tulis di caption Mama Aya, menikah aja adalah bukan karena soal beda status dari lajang menjadi sudah punya pasangan gitu loh. Akan tetapi kita mesti memilih siapa yang siap untuk kita bantu untuk mencapai ke titik spiritual yang sama begitu. Nah, jadi dengan kan anak kan jadi lihat contekan ya. Walaupun ibu bapaknya nyat gitu loh, tetapi masih tetap bersama, itu kan artinya dia nyontek loh, dia nyontoh. Maka dia bukan quitters, dia bukan orang yang gampang untuk menyerah dalam kehidupannya untuk menjaga spiritualnya, begitu kan? Nah, mungkin nggak semua orang bisa sekolah di pondok gitu kan, masuk pesantren atau sekolah-sekolah yang untuk agama-agama lain yang maaf aku nggak bisa tahu namanya apa gitu, pokoknya yang berkaitan dengan agama begitu ya. Tapi yang untuk urusan spiritual itu kan betul-betul untuk urusan nyetrumnya kita sama Sang Pencipta ya gitu. Nah, kalau dia bisa dapat contekan walaupun mungkin orang tuanya udah sekolah agama, maka anak-anak tuh akan melihat dengan mudah dan menyontek itu gitu loh. Ini kayak tadi ya Mama Aya, kayak tadi nih. Mama Aya tanya dong, aku buka puasa pakai apa? Buka puasanya pakai apa? Aku dapat kiriman dari Pru. Anakku yang merantau yang pertama, dia kan udah ada di Kanada. Akan tetapi dia bisa pesan makanan di Indonesia. Oh iya. Kang ojek dikirim. Oh iya benar. Rawon sama ayam panggang. Enak dong. Rujak sama martabak. Banyak banget sampai belenek ya. Kok nggak ke Bintaro kirimnya juga? Nah, ternyata itu yang dia lihat kan. Ketika aku membebaskan rasa lapar dari orang yang berpuasa. Terus udah gitu, misalnya nih, waktu masih kecil aja. Aku ngelihat ada orang dorong gerobak. Terus? Mulung ya, dorong gerobak. Itu mobil bisa aku bilang, Pak Sofyan berhenti dulu. Stop. Nas kan begitu. Stop. Gitu. Stop. Keluar gitu. Ternyata nih anak nyontek. Nah, sehingga dia juga melakukan hal yang kurang lebih sama Mama Aya. Jadi spiritual itu menurutku bukan hanya melakukan ritual sholat, mengaji, puasa, umroh, naik haji gitu loh. Zakat, bukan itu gitu. Hal-hal kecil yang orang itu mungkin yang ditolong gak usah bilang makasih gitu. Kan Mama Aya tahu. Ketika aku melakukan sesuatu di sebuah tempat kan, aku nggak mau orang tahu itu aku gitu loh. Ya kan, Mama Aya tahu itu. Nah, sehingga itu kan gak ngerusak egoku ya Mama Aya ya. Betul. Karena ternyata spiritual itu bisa rusak ketika orang tuh mencium tangan kita dan mengelu-elukan nama kita. Oh, itu langsung. Itu bahaya. Langsung rontok itu. Itu bahaya. Rontok. Tameng keimanannya rontok. Cium tangan. Dan tahu nggak, gue tuh ngelakuin itu karena siapa? Papa. Oh iya, Papa nggak suka cium tangan. Mama. Enggak. Mama ngumpulin janda-janda orang miskin segala macam, tumplak tuh di tempat jahit gitu loh. Yang nyolong juga ada di dalam. Yang nyolong juga ada. Iya. Nah, itu kan aku ngeliatnya kan dari situ, Papa gitu. Segalak-galaknya Papa, hatinya tuh kalau nolong orang tuh edun Spontan. Itu kan spiritual yang dicontoh oleh seorang anak, yang dicontek oleh seorang anak dari orang tuanya. Nah, itulah praktik baik yang mungkin aku turunkan gitu loh. Nah, hal-hal yang begitu kan penting. Kayak misalnya, aku tuh nggak suka ngomongin orang di belakang. Percuma ngomongin orang di belakang, ngomong sama pantat. Ngomong tuh di depan. Gue nggak suka sama lu gitu loh. Gue nggak suka sama lu, sini loh. Gue nggak suka sama lu. Emang dasarnya doyan berantem ya gitu loh. Jadi bawaannya ngomong di depan. Terus si Pru nanya, kenapa? Dia bilang. Terus aku bilang, gini Kak, yang aku nggak suka adalah kelakuannya. Tapi sebagai personnya, beda. As human, aku mencintai dia Kak.
Aku mencintai dia, aku menyayangi dia, aku menginginkan dia tuh ada perubahan. Maka daripada gua nikam dari belakang, mendingan sini. Lu berantem sama gue di depan, tapi kita beres nih. Lu maju, gue maju. Gitu. Terus si lu tuh belajar kayak begitu. Itu salah satu implementasi dari tingkat spiritual di mana aku ketika punya kemampuan, maka ibadah apa yang bisa menyenangkan Allah adalah ketika aku menyenangkan hati orang yang hancur, yang tidak, yang madesu, masa depan suram, yang bisa aku tolong, yang bisa dia punya pintu rezeki yang terbuka atau apapun lah gitu. Nah begitu Mama Aya. Menurut Nas gitu. Ya sama. Jadi kita menangkapnya dengan mata. Ya. Mata itu kalau menangkap gambar tajam bisa tersimpan sepanjang umur. Demikian juga telinga, pujian, hardikan, itu juga tersimpan, terekam. Kalau itu menyakitkan, ya berproseslah terhadap rasa sakit itu sampai rasa sakit itu tidak ada. Kalau mendapatkan orang tua yang menyakiti hati. Betul. Tapi betul itu. Dilarang untuk mengucapkan Betul. Kemudian kalau ingat-ingat ibu bapak kita lagi gitu ya, ternyata memang mereka suami istri yang sepakat untuk tidak sepakat tetap menjalankan perkawinan sampai selesai. Tidak ada perkawinan yang menjadi sebuah keluarga mulus jalannya. Pasti banyak kerikil, tapi bagaimana mereka bisa bangun kembali, itu yang menjadi gambaran utuh yang bisa kami ambil sebagai anak. Jadi kalau misalnya ada yang nanya nih, kok bisa Mbak Aya, Mbak Nas, Mbak Ica, ya jawabannya begitu. Mungkin ibu bapak kami sudah menazarkan sesuatu. Nggak tahu. Betul. Nggak tahu. Kok bisa punya suaminya yang musisi juga nyari ya? Enak aja nyari. Pacarnya Nas banyak. Gue juga pacarnya lumayan. Ica yang pacarnya bisa dihitung. Betul, betul. Tapi ya emang kalau jodoh ya sudah begitu jalan. Jadi ada campur tangan Allah Sang Maha Pencipta di dalam ketentuan-ketentuan kita punya kehidupan. Tetapi ya salah satu itu, pokoknya kalau misalnya kita sombong dengan apa yang kita punya di dalam keluarga ini menjadi sebuah komoditas yang bisa dijual, kemudian menjadi hal-hal yang melupakan kita dengan jati diri, mungkin itu yang harus diwaspadai. Karena kan manusia pada dasarnya lengah, pada dasarnya lemah. Perlu diingetin terus. Gampang lupa, gampang ngeluh. Betul. Makanya harus diingatkan terus. Ya kita semua saling mengingatkan dalam kebaikan supaya kita bisa membentuk keluarga-keluarga yang bisa bertanggung jawab dan paling tidak bisa meninggalkan nilai-nilai baik sebagai proyek contoh. Makanya kita tuh minim sekali orang-orang yang bisa menjadi contoh tauladan untuk kita bisa ikuti. Ketika kita kita punya ketauladanan kepada orang lain, sering kecewa begitu ya. Betul. Jadi memberikan contoh tauladan itu sebetulnya tidak selamanya positif loh. Dengan kondisi orang tua yang tidak sepakat dengan kita, itu juga contoh tauladan yang menjadi pembelajaran kita. Nggak boleh seperti itu, rubahlah nasibmu sendiri. Rubahlah blueprintmu sendiri, cetak birumu, DNA-mu menjadi apa yang kamu mau. Jadi tauladan itu bisa dilihat dari dua perspektif. Perspektif kalau dapatnya bagus, alhamdulillah, dengan mudah ada gambaran. Tapi kan apa yang kita mau nggak selamanya kita dapat. Dan biasanya seperti itu. Nah kalau nggak dapat, ya jangan rungsing sama hidupnya. Terus orang tuanya menjadi sakit hati. Betul. Kalau saya sih kayak gitu-gitunya mudah-mudahan sih nggak menjadi hal yang menyakiti jiwaku.
Kan kita sepakat ya Nas, bahwa jiwa yang hidup di tubuh kita sebagai manusia itu jangan sampai menderita. Setuju. Karena tubuh, pikiran kita, dan jiwa kita itu kan dua hal yang berbeda. Jadi apa yang terjadi ya terjadi sudah gitu kan. Tapi masih ingat kan rahasia 60. Iya, iya betul. Baik, ini waktunya tinggal 5 menit lagi, cepet banget ya kalau ngobrol sama Mama Aya, menyenangkan. Nah, Mama Aya Ya. cuma 1 menit punya kesempatan untuk berpesan kepada Mbak Mutia Dwi Yandini. Surah sabar sepertinya kebalik ya Mama Aya, dan sekarang malah anak jadi sandwich. Anak jadi sandwich. Ya, itu harus bagaimana orang tua mendidik lebih mandiri atau orang tuanya mandiri pada usia tua. Jadi sebetulnya anak-anak jangan dibebankan dengan sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita, jangan dibalik. Orang tua harus mandiri, oleh karena itu dibutuhkan kreativitas. Nah, itu kembali lagi kualitas orang tuanya juga bebenah. Menjadi orang tua itu kan kita belajar ya. Bukan kita mendidik anak terus kita yang paling hebat. Enggak. Saya jadi orang tua juga salah bangun, minta maaf, bolak-balik juga sering tuh. Betul. Keluar air mata, balik pelukan, keluar air mata, balik pelukan. Sampai di satu titik udah tenang sekarang. Tapi ada masa-masa ketika hormon mereka lagi bergejolak, kena terus saya dengan persoalan-persoalan penyesuaian yang saya nggak bisa mengerti. Betul. Begitu. Jadi menjadi orang tua adalah sekolah. Demikian juga anak-anak. Saling belajar. Jadi kalau saya punya kunci nih, kalau saya salah sama anak-anak, saya bilang sama Valerie, Nadia, sama Belmiro, kita sama-sama belajar. Jadi maafkan kalau mama belum sampai seperti apa yang kamu mau, tapi bantu mama untuk bisa mengerti apa yang kalian mau, supaya kita bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik-baik. Itu aja kalimat jitunya. Habis nggak punya cara lain, menjadi orang tua kan nggak ada sekolahnya, kita semua tahu. Jadi ada sebuah doa nih dari Al-Qasosh buat penutup hari ini. Tidaklah patut bagimu menjadikan mereka sebagai pelindung selain Allah, menolong siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi kembali lagi, semua baliknya kepada Sang Pencipta yang ada dekat dengan urat lehermu, urat leherku. Rasanya bisa beda-beda. Menurutku begini, menurut Syahnas beda, menurut teman-teman IG beda. Kenali itu, karena suara jantung kita berbeda-beda masing-masing. Ya, menjadi orang tua saatnya untuk belajar, terus belajar. Itu tuh kayak kontrak selamanya ya. Walaupun udah punya cucu 2 begitu ya, tapi tetap belajar untuk menyesuaikan, belajar untuk tetap mandiri, belajar untuk tetap punya kesibukan, tetap punya hal-hal yang bisa dikerjakan sampai usia tua. Nah, jangan sampai menjadi generasi sandwich yang bisa mengganggu anak-anak. Karena itu udah bukan masa kita lagi. Masa kita dulu itu adalah dulu sebelum menikah, setelah menikah, membesarkan anak sampai 17 tahun, 24 tahun, habis itu mereka pergi. Dengan mencari identitas mereka menjadi manusia yang punya akhlak mulia. Amin. Terima kasih Mama Aya. I love you so much. I love Semoga you. Papa, Ellen, dan Mama Mika dikasih izin sama Allah untuk menyaksikan betapa hebatnya Mama Aya. Anak tengahnya Mama, dan anak kesayangannya Papa yang jago main piano. Baca nanti malam. I will. Baca balik lagi. I Ini will. surat cinta yang bisa membuat kita tetap terhubung dengan papa mama yang sudah nggak ada. Sampai ketemu besok ya, Nas. I love you. I love Assalamualaikum. you. Waalaikumsalam.